Wis kena eu. Wis, mulai monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Rois. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Nadia Laila Tridaya. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 dengan materi aliran Syiah. Sebelum melaksanakan diskusi, marilah kita berdoa agar diskusi bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil manfaatnya. Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari pemateri kelompok 5. Apakah sudah siap kelompok 5? Sudah nggak? Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul aliran dalam ilmu kalam Syiah, definisi dan juga sejarahnya, yang beranggotakan Helga Salsabila, Azkia Rahman, Siti Akmalia Nanda, dan juga Ratna Abdullah. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian Syiah. Pengertian Syiah menurut bahasa ialah pendukung atau pembantu atau biasa juga sebagai pembela. Syiah sebagai pembela atau pendukung dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan merupakan seseorang yang selalu mendukung kepemimpinan Sayyidina Ali. Sedangkan menurut Ahmad Al-Waili, Syiah ialah pengikut atau pembantu. Sama seperti pendapat dari Abdul Qadir Syaib Al-Hamdi, seorang guru besar dari Universitas Islam di Madinah, yang mengatakan bahwa aliran Syiah ialah sebagai pengikut atau pembantu menurut bahasanya. Sedangkan menurut At-Tabatabai pada tahun 1903 sampai 1981 Masehi, aliran Syiah ialah aliran yang dinisbatkan kepada seseorang yang mengidolakan terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana mereka mengikuti Sayyidina Ali dan selalu percaya bahwa kepemimpinan Ali itu lebih sah daripada kepemimpinan sebelumnya setelah Rasulullah. Sedangkan dalam arti terminologi atau istilah, pengertian Syiah itu sendiri ialah golongan atau suatu kelompok aliran yang mengidolakan, yang fanatik terhadap kepemimpinan Ali dan juga seluruh keturunannya. Mereka menganggap kepemimpinan Ali itu yang paling sah sebagai pemimpin Islam atau khalifah pengganti Rasulullah. Mereka menganggap kepemimpinan Ali itu lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya seperti Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Sedangkan menurut pendapat lain ada juga yang mengatakan bahwa golongan tersebut menganggap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ialah golongan yang selalu bersumpah, yang selalu membela dan juga sumpah setia kepada Sayyidina Ali dan selalu percaya beriktikad terhadap keimaman setelah Rasulullah. Mereka percaya dari kepemimpinan Rasulullah itu tidak ada batasnya. Maksudnya setelah Rasulullah itu langsung Sayyidina Ali. Mereka tidak percaya terhadap kepemimpinan sebelum Ali dan menolak kepemimpinan tersebut seperti Abu Bakar, Utsman, dan juga Umar.
kepemimpinan umat Islam dan siapa yang menggantikan Rasulullah itulah setelah kematian Rasulullah mengalami perpecahan atau firqah-firqah. Karena mereka banyak sekali perpecahan dari berbagai golongan umat Islam. Mereka sama-sama memiliki calon tersendiri untuk siapa yang menggantikan Rasulullah, siapa yang menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah. Seperti kaum Muhajirin, kaum Syiah yang mendukung Sayyidina Ali, dan kaum-kaum yang lain. Mereka mengajukan calon-calon mereka sendiri untuk dijadikan pemimpin. Siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad sebagai seorang khalifah, siapa yang sesuai menggantikan kepemimpinan dari Rasulullah. Nah, golongan Syiah yang pertama itu ada 3 tokoh. Yang pertama ada Abi Dar al-Ghifari. Setelah itu ada Miqdar bin al-Aswad. Setelah itu ada juga Ammar bin Yasir. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Akmalia. Untuk materi yang selanjutnya yakni sejarah Syiah. Sejarah Syiah itu dibagi menjadi 2 pendapat ya teman-teman. Yang pertama itu, menurut pendapat yang pertama, Syiah itu muncul pada akhir masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, setelah adanya perang sifil. Nah, itu tuh ada peristiwa tahkim seperti yang pernah dijelaskan pada sejarah Khawarij ya teman-teman. Nah, itu tuh dalam peristiwa tahkim itu ada 2 golongan, yaitu golongan Sayyidina Muawiyah dan golongannya Sayyidina Ali. Nah, oleh karena itu proses tahkim menjadikan ada 2 golongan yang berbeda. Yang pertama yaitu Khawarij yang menentang Sayyidina Ali dan Syiah yang mendukung Sayyidina Ali. Menurut Syiah, sebenarnya itu yang pantas jadi pemimpin itu harusnya Sayyidina Ali. Nah, Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka menganggap bahwa kepemimpinan beliau-beliau adalah masa istirahat dari Sayyidina Ali. Kemudian menurut pendapat yang kedua, Syiah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Menurut kelompok Syiah, itu tuh Sayyidina Ali lah yang paling pantas menjadi pemimpin, karena Sayyidina Ali yang paling dekat dengan Rasulullah. Secara Sayyidina Ali adalah menantu dari Rasulullah. Nah, selain itu, menurut kalangan Syiah, terdapat hadis Ghadir-Qum, yang merupakan, menurut mereka, hadis tersebut merupakan isyarat dari Rasulullah yang menekankan bahwa pemimpin umat Islam itu sebenarnya Sayyidina Ali. Nah, hadis ini, itu tuh banyak redaksinya ya teman-teman. Nah, intinya mengandung matan, man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Atau mungkin ada beberapa sedikit perbedaan lafaz seperti man kuntu maulah fahada waliyuh atau man kuntu maulah fahada maulah, yang memiliki arti yang inti yang sama, yaitu barang siapa yang menjadikanku maula atau pemimpin, maka Ali juga merupakan maula baginya. Nah, menurut Syiah, hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menunjuk Sayyidina Ali sebagai penerus dari beliau. Mereka beranggapan kata maula tersebut adalah penafsiran dari pemimpin setelah Rasulullah. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, banyak sekali orang-orang yang berkeinginan untuk menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Banyak sekali seperti nabi-nabi palsu juga yang mengaku bahwa mereka adalah pengganti Rasulullah. Adapun yang dilakukan umat Muslim saat itu adalah berunding. Nah, waktu berunding itu, para ahlul bait dari keluarga Nabi itu masih sibuk dalam mengurusi acara pemakaman Nabi. Sehingga pendukung Sayyidina Ali itu masih sedikit otoritas. Dan setelah hasil dari rapat tersebut, maka mereka menunjuk Abu Bakar sebagai penerus Rasulullah. Dapat disimpulkan dari penjelasan tadi, latar belakang dari kemunculan Syiah itu berasal ada 2
pendapat. Yang pertama, pendapat karena setelah adanya proses tahkim, dan pendapat kedua adalah penafsiran dari hadis qudsikum yang beranggapan bahwa Syiah sudah ada sejak zaman Rasulullah. Untuk selanjutnya, materinya akan disampaikan. Ini saya akan menjelaskan tentang ajaran pokok aliran Syiah. Terdapat 5 prinsip tematis yang mengikuti kaidah Trihlul Juz'il Qul, yaitu yang pertama tauhid. Menurut Syiah, tauhid itu bermakna keesaan Allah, yaitu berkeyakinan bahwa Allah itu maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan, baik esa dalam zatnya, sifatnya maupun afalnya. Kemudian akan tetapi perbedaan dengan Sunni yaitu al-bada atau takdir Allah tidak bisa mendominasi kekuasaannya atau berpendapat bahwa Allah membatalkan keputusan lama karena ada keputusan baru yang ditentukan manusia. Jadi dianggap Allah itu tidak mengetahui secara utuh sosok makhluk yang diciptakannya. Jadi si Syiah ini kayak saat berbuat salah itu kayak nggak apa-apa buat Allah gitu. Kemudian an-nubuwah. Syiah meyakini bahwa nabi yang pertama itu Nabi Adam, dan yang kedua adalah dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Golongan ini sama seperti golongan Sunni, tetapi ada beberapa sekte ekstrim yang tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kemudian al-imamah. Konsep ini Syiah meyakini bahwa setelah Rasul, setelah Nabi, Allah mengangkat suatu imam untuk kaumnya. Jika atau disebut hikmah ilahiyah. Bentuk kebijaksanaan Tuhan adalah menentukan seorang imam setelah meninggalnya Rasul. Kemudian al-adl atau kemahadilan. Syiah meyakini bahwa Allah itu maha adil. Sebuah kemustahilan jika Tuhan berbuat zalim pada makhluknya. Maka efek dari kepercayaan ini ialah perbuatan buruk manusia menurut mereka merupakan perbuatan manusia dan tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Jadi kayak mereka seenaknya gitu. Kemudian al-ma'ad atau hari terakhir. Menurut Syiah, al-ma'ad ini ialah hari akhir akan terjadi bersama seluruh hal yang berkaitan dengannya seperti kebangkitan, hisab, sirat, surga dan neraka. Bedanya dalam al-ma'ad ini yang dapat memberi syafaat adalah Allah, Rasul dan para imam maksum. Konsep ini yang dikritik oleh Sunni karena bertentangan dengan konsep an-nubuwah yang menyatakan bahwa nabi terakhir hanya Nabi Muhammad, dan alat dasar tersebut memiliki implikasi bahwa yang maksum hanyalah para nabi, tidak dengan manusia setelah nabi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahma. Baik, selanjutnya yaitu aliran-aliran dan tokoh aliran Syiah. Dalam perkembangannya, aliran Syiah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang berpendapat, ada membagi 5, 4, dan juga lain sebagainya. Nah, kelompok kami mengambil satu pendapat menurut Al-Asy'ari, di mana aliran Syiah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Syiah Gulat. Gulat berarti berlebihan ataupun ekstrim.
Sehingga aliran Syiah Ghulat itu disebut sebagai suatu aliran ataupun kelompok yang mendukung dan membela Ali bin Abi Thalib dengan sikap yang berlebihan. Aliran Syiah Ghulat ini dianggap sebagai aliran yang pertama kali muncul dan dalam perkembangannya dibagi menjadi lima kelompok kecil. Yang pertama ada As-Sabaiyah. As-Sabaiyah ini merujuk dari pengikut yang diikutinya yaitu Abdullah bin Saba, di mana Abdullah bin Saba merupakan seorang mu'alaf dan menentang keras kepemimpinan Utsman bin Affan. Juga beliau berhasil mempengaruhi pikiran masyarakat pada saat itu yang mengatakan bahwa Ali itu bukan terbunuh ataupun meninggal, akan tetapi Ali yang meninggal atau yang terbunuh itu adalah setan yang menyerupai Ali. Sedangkan Ali bin Abi Thalib pada saat itu berada di langit. Pada aliran Sabaiyah ini juga meyakini bahwa dalam diri Ali telah bersemayam, bahwa Tuhan itu bersemayam pada diri Ali. Lalu yang kedua ada Al-Ghurabiyah. Al-Ghurabiyah memiliki keyakinan bahwa Nabi itu memiliki kemiripan dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga meyakini bahwa malaikat Jibril itu melakukan kesalahan dalam menyampaikan wahyu yang seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi tersampaikan pada Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga ada Kaisaniyah. Kaisaniyah merupakan pengikut Al-Mukhtar ibnu Ubaid Al-Ataqo. Pada kelompok ini memiliki keyakinan tentang kemaksuman seorang imam, yaitu imam memiliki pribadi yang suci, tidak berdosa, dan juga wajib dipatuhi. Lalu yang keempat ada Al-Khattabiyah. Al-Khattabiyah merupakan pengikut dari Abu Al-Khattab Al-Asyadi yang meyakini bahwa Imam Ja'far As-Shadiq itu merupakan seorang Tuhan. Namun pernyataan tersebut ditolak keras oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Lalu yang kelima ada Al-Kharomitah. Al-Kharomitah ini dianggap sebagai kelompok Syiah Ghulat yang paling ekstrim, yang mana menganggap Ali sebagai Tuhan. Juga ibadah haji itu dianggap sebagai perbuatan syirik. Lalu yang kedua, pembagian Syiah menurut Al-Asy'ari yang kedua, yaitu ada Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah merupakan aliran pendukung ataupun pembela Ali yang menyatakan bahwa Ali merupakan wasiat Nabi Muhammad melalui nasnya. Ini kembali lagi pada sejarah kemunculan Syiah, yaitu penjelasan dari hadis Ghadir Qum, yang mana pemimpin umat Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam perkembangannya, Syiah Imamiyah ini terbagi menjadi beberapa kelompok, akan tetapi yang populer ada dua kelompok, yaitu ada Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini disebut juga Syiah As-Sabaiyah, yaitu yang meyakini adanya 7 seorang imam. Adapun 7 orang imam itu yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shadiq, dan Ismail ibnu Ja'far. Lalu ada Syiah Itsna Asyariyah dalam Syiah Imamiyah yang meyakini adanya 12 imam. Adapun 12 imam itu yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, dan Muhammad bin Ali atau Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shadiq, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, dan Muhammad bin Hasan, atau disebut dengan Muhammad Al-Mahdi. Nah, dalam Syiah Itsna Asyariyah,
Selain meyakini 5 ajaran pokok yang telah dijelaskan oleh Mbak Azkia tadi, yaitu Tauhid, An-Nubuwah, Al-Imamah, Al-Adl, dan Al-Ma'ad, juga meyakini adanya 3 ajaran lagi, yaitu yang pertama ada Aqiyah. Aqiyah merupakan perbuatan dengan menyembunyikan keimanan seseorang. Maksudnya menyembunyikan kesiaan seseorang agar kesiaan tersebut itu tetap terjaga kelestariannya. Lalu yang kedua ada Rojaah. Rojaah itu merupakan kepercayaan terhadap adanya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang disebut dalam Syiah yaitu imam yang ke-12 yang dipercayai pada Syiah Isna Asyariyah. Lalu yang ketiga ada nikah mut'ah atau nikah kontrak, nikah berbatas waktu. Pada aliran Syiah ini mempercayai atau menghalalkan adanya nikah mut'ah. Lalu selanjutnya pembagian Syiah yang ketiga ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah merupakan aliran Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah Zaidiyah ini menjelaskan atau membolehkan baiat 2 imam dalam 2 daerah kekuasaan yang berbeda. Syiah Zaidiyah dianggap sebagai Syiah yang moderat daripada aliran Syiah sebelumnya. Daripada Syiah Imamiyah dan Syiah Gulat. Syiah Zaidiyah ini juga terbagi dalam sejarahnya juga terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, yaitu ada Al-Jarudiyah, ada Al-Sulaimaniyah, dan juga ada Al-Batriyah. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami, silakan. Saya ingin bertanya, Mbak. Monggo. Apakah di zaman sekarang ini masih ada aliran Syiah? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lia atas pertanyaannya. Untuk kelompok 5, apakah langsung dijawab atau untuk menunggu pertanyaan yang lain? Dijawab atau diskusi, Mbak? Maaf. Mungkin kami akan berdiskusi sebentar. Bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mbak izin bertanya. Iya, monggo Mbak Lia. Menurut kelompok 5, apakah Syiah itu termasuk aliran yang sesat? Terima kasih. Terima kasih Mbak Aulia atas pertanyaannya. Untuk kelompok 5, persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lia. Apakah aliran Syiah masih ada sampai sekarang? Gitu ya, Mbak? Di sini kami telah membaca beberapa sumber di mana mengatakan bahwa terdapat beberapa bagian di seluruh dunia di mana penduduknya ada sekitar 1,6 miliar, di mana 85 sampai 90% menganut Islam Sunni.
Jumlah penganut Syiah tidak diketahui dengan pasti, karena di banyak negara tidak ada sensus yang mencatat agama warganya. Selain itu, kaum Syiah yang tinggal di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya non-Syiah tidak selalu mengungkapkan keyakinan mereka. Nah, negara-negara di Afrika Utara hingga gurun pasir Sahara sebagian besar atau seluruhnya menganut agama Islam Sunni. Demikian halnya dengan Arab Saudi, Indonesia, dan juga Bangladesh. Mayoritas rakyat Suriah dan wilayah otonomi Palestina juga Sunni. Iran menjadi satu-satunya negara di mana Syiah jadi agama resmi di negaranya. Di Irak dan juga Bahrain, mayoritas penduduknya beragama Islam Syiah. Kaum Syiah yang jumlahnya cukup banyak juga ada di sekitar wilayah Afghanistan, Kuwait, Pakistan, dan juga di Suriah. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Akma atas jawabannya. Bagaimana untuk Mbak Lia, apakah ada feedback atau ada yang kurang dipahami? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih Mbak Akma. Baik, bagi teman-teman yang ingin menambah atau menyanggah jawaban, dipersilakan. Izin menambahkan, Mbak. Iya, silakan. Jadi selain yang telah dijelaskan oleh Mbak Akma tadi mengenai adanya Syiah, apakah masih ada atau tidak, dalam di negara Indonesia ini sendiri juga masih banyak pengaruh adanya aliran Syiah, yang mana ada bukti yaitu adanya tradisi-tradisi keagamaan yang memiliki akar dari pengaruh Syiah, seperti perayaan 10 Muharram. Nah, itu bulan-bulannya itu dianggap sebagai ritual suci dan sampai sekarang masih ada dan juga masih berkembang. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ratna atas tambahan jawabannya. Bagi teman-teman yang ingin menambah atau menyanggah lagi, dipersilakan. Jika sudah tidak ada yang menyanggah atau menambah, dipersilakan kepada pemateri menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia tadi ya. Apakah Syiah itu termasuk sesat atau tidak gitu ya Mbak ya tadi? Yeah. Nah, menurut dari diskusi kelompok kami, mungkin beberapa itu bukan sesat, tapi mereka itu memiliki dasar atau kayak penafsiran sendiri dari kayak dasar sendiri gitu loh. Jadi mungkin beberapa itu bukan sesat, tapi cuma salah gitu loh. Dan Syiah itu berbeda dari kita, seperti dasar-dasarnya itu mungkin mereka memiliki dasar sendiri yang menjadikan itu sebagai pedoman dari kehidupan mereka. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elga atas jawabannya. Bagaimana Mbak Aulia? Apakah sudah dipahami atau masih kurang? Ya Mbak, bisa dipahami. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menyanggah atau menambah, dipersilakan. Izin menambah, Mbak. Yeah. Di Syiah memang ada sekte yang memang melenceng seperti Syiah Takfiri yang memang mereka sering memaki-maki sebagian besar sahabat Nabi. Tapi itu tidak bisa mempresentasikan bahwa Syiah secara keseluruhan itu sesat. Bukankah di Sunni juga ada sekte yang menyimpang atau melenceng, yaitu Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Wallahu a'lam. Mbak.
Terima kasih Mbak Askia atas tambahan jawabannya. Bagi teman-teman yang ingin menambah dan menyanggah lagi, dipersilakan. Izin menambah lagi ya Mbak ya. Itu intinya dari kesimpulan dari Mbak Askia juga berarti dapat kita simpulkan si A itu ada beberapa, tapi bukan sesat, tapi ekstrim gitu, seperti itu. Kayak ISIS itu kan ya ekstrim gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya Mbak Elga, terima kasih atas tambahan jawabannya. Bagi teman-teman yang ingin menyanggah lagi atau menambah, dipersilakan. Baik, teman-teman, jika tidak ada yang menambah dan menyanggah, saya rasa cukup diskusi pada pagi hari ini. Bila ada kurang lebihnya, saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ana Nabila Hidayah, sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.